Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, kabar baik, sehat selalu, tetap semangat, dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Setia, hadirlah pada umat yang berseru kepadamu. Lindungilah kami yang mendambakan belas kasih-Mu. Semoga kami bersih dari segala noda dosa, tetap bertekun dalam cara hidup yang saleh, dan akhirnya pantas mewarisi janji-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, mendekati Minggu Sengsara menjelang Hari Raya Paskah, kita mendengarkan kisah Injil tentang Yesus yang bertentangan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi merasa kata-kata Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus adalah pernyataan yang tidak masuk akal, yang mengada-ngada, karena yang disampaikan Tuhan Yesus jelas untuk ukuran manusia tidak bisa diterima dengan nalar biasa. Namun Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang disampaikannya adalah firman tentang Allah yang hadir di tengah-tengah kita, tentang kebenaran sejati, tentang sabdanya yang kekal dari kekal sudah ada, bahkan melebihi Abraham, bapa orang Israel, orang Yahudi. Maka ketika orang Israel tidak memahami itu, Tuhan Yesus dianggap kerasukan setan, dianggap mengada-ada. Kita mohon berkat Tuhan, semoga dengan iman kita menerima sabda Tuhan Yesus yang adalah firman Allah. Dialah utusan Bapa, dialah kehadiran Bapa di tengah-tengah dunia, yakni kebenaran sejati yang adanya kekal dari kekal, yang ketika orang-orang percaya padanya, maka pun akan memperoleh hidup kekal pula. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada sabda Kristus, dan akhirnya kita boleh memperoleh kehidupan kekal, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.